Apakah saya telah mengalami kasih Tuhan secara pribadi? Semoga hari Anda diberkati, saudara-saudari yang terkasih. Ini adalah pertanyaan renungan kita hari ini. Open to the Word of God, make my heart open to goodness, make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Kasih Allah adalah hal pribadi. Dia punya cara berkomunikasi dengan kita secara individu, menyentuh dan mengubah kita secara intim dan pribadi. Saya ingin berbagi kisah. Salah satu pekerja misi penuh waktu kita di Pusat Misi Global CFC, Sulpicio Palma, lebih akrab disebut Kuya Kano. Kuya Kano berasal dari Provinsi Capiz, Filipina. Dia sudah menikah dengan Gina selama 33 tahun, dan mereka dikaruniai 5 anak. Mereka bergabung dengan Toples for Christ tahun 2000. Dia mulai bekerja di Pusat Misi Global CFC pada tahun 1999 sebagai pencuci piring di layanan kebersihan dan umum. Dan sekarang, dia bertugas sebagai pengirim pesan. Dia mengalami banyak situasi sulit dalam hidup. Salah satunya adalah ketika ia mengalami kecelakaan motor pada tahun 2006. Motornya rusak parah. Dan benturan itu melemparkannya di bawah truk. Karena rahmat Tuhan, truk itu tidak bergerak saat seseorang memberitahu pengemudi bahwa ada orang di bawah truk. Secara ajaib, dia berhasil keluar dengan selamat dan hidup. Karena insiden itu, Kuya Kano berdoa dengan khusyuk, dan ia berkomitmen pada Tuhan. Dalam cara yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dia memperlakukan hidupnya seperti kehidupan kedua, sebagai hadiah dari Tuhan. Sampai sekarang, semangatnya tak pernah berhenti, berterima kasih kepada Tuhan kita, Allah kita. Bersyukur padanya atas semua anugerah, dan semua yang telah dia lakukan dalam hidupnya. Mengingat kembali, mungkin dia tak pernah punya komitmen seperti ini terhadap Tuhan. Seandainya belum pernah mengalami panggilan bangkit lagi secara pribadi seperti ini dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil kita hari ini, ketika Tuhan Yesus Kristus bangkit kembali dari kematian, Dia menyatakan dirinya kepada Maria Magdalena. Awalnya, saat melihatnya, Maria tak mengenali siapa Dia sebenarnya. Lalu Yesus memanggilnya dengan nama Maria. Pada saat itulah, dia mengenalinya. Memanggilnya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, yang berarti guru. Ketika Yesus memanggil Maria dengan namanya, dia berhasil menarik perhatiannya. Akhirnya, memungkinkannya untuk merespon secara pribadi. Kita melatih iman kita dengan berbagai cara. Ada saat-saat ketika kita sulit mengenali Tuhan, berbicara kepada kita, atau bekerja dalam hidup kita, karena beberapa gangguan menghalangi kita menghidupi iman kita sepenuhnya sesuai kehendaknya. Itulah sebabnya dengan rahmat, kasih sayang, dan belas kasihannya, Tuhan Yesus dengan caranya selalu berbicara kepada kita secara pribadi. Cara-cara yang Dia tahu kita akan kenali. Karena Kristus tahu kelemahan dan kekuatan kita, Dia tahu cara menarik perhatian kita, supaya kita bisa kembali padanya, dan hidup sepenuhnya sesuai dengan rencananya. Paus Benediktus ke-16 berkata, iman itu adalah hal pribadi, perjumpaan yang mendalam dengan Yesus. Untuk merasakan kedekatannya, persahabatannya dan cintanya, hanya dengan cara ini, seseorang dapat belajar mengenalnya lebih dalam lagi, dan mencintai serta mengikutinya lebih lagi. Semoga ini terjadi pada kita semua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.
Bapa Surgawi, syukur telah mengasihi kami masing-masing. Secara pribadi, memanggil kami dengan nama dan berupaya menyentuh kami. Dan memperbarui kami dengan cara yang kami kenali. Semoga Engkau memberi kami rahmat untuk mengenali Engkau dan merespons. Demikian pula secara mendalam dan pribadi. Semoga kami merasakan sepenuhnya rencana-Mu bagi setiap dari kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan memberkati keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati iman Katolik kita. Dan Couples for Christ. Selamat Paskah, saudara-saudari.